Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iksanil Aliksan, NIM 010 dari angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis korespondensi pada pemilihan kafe di sekitar area Telang. Nah, untuk latar belakangnya yaitu analisis korespondensi merupakan metode statistik yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu memvisualisasikan hubungan antar kategori variabel seperti antara kafe dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihannya. Nah, topik yang saya ambil ini berfokus pada pemilihan kafe di Telang, yaitu sebuah kawasan yang terus berkembang dengan meningkatnya jumlah tempat nongkrong seperti kafe, terutama bagi para mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Untuk rumusan masalahnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel seperti varian menu, harga, pelayanan, kualitas, serta tempat parkir yang perlu diperhatikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemilik kafe di sekitar Telang dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menarik serta mampu mempertahankan konsumen. Nah, pada tujuan penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui variabel apa saja yang menjadi pemilihan utama konsumen dalam mengunjungi kafe di sekitar Telang. Yang kedua, mengetahui kafe apa saja sih yang sudah memiliki variabel yang mendukung atau diunggulkan. Nah, eh, ini merupakan tabulasi data yang sudah saya rekap dari hasil kuesioner yang saya buat, yang saya sebarkan juga. Ini saya sebarkan terutama kepada para mahasiswa, kebanyakan yaitu 80%. Selanjutnya juga ada para pekerja sampingan juga yang pengen nongkrong-nongkrong di kafe, juga saya sebarkan kuesionernya. Setelah itu, data ini akan saya olah di aplikasi SPSS, dan juga saya akan menjelaskan dengan langkah-langkahnya menggunakan SPSS. Nah, masuk ke tabulasi data yang sudah saya buat. Tabulasi data ini merupakan hasil dari kuesioner tadi ya. Setelah jadi tabulasi data ini, kita juga akan membuat tabel perumpamaan seperti ini. Kafe, pada kafe nomor 1 itu dilambangkan dengan stel Kona, nomor 2 itu Joker, nomor 3 itu Sotus, 4 Athena, dan yang terakhir 5 Klasik. Untuk variabelnya yaitu 1 varian menu, 2 harga, 3 pelayanan, 4 kualitas, dan 5 tempat parkir. Langsung saja kita salin tabel perumpamaannya. Kita ke data view, paste with variable names. Setelah itu ke variable view, kita akan memberikan label pada value-nya. Yang pertama pada cafe 1, tadi labelnya yaitu Stelkona. Yang kedua yaitu Joker. Ketiga yaitu Putus. Yang keempat Athena. Dan yang terakhir Klasik.
klik OK. Setelah itu kita pergi ke variabelnya, kita ubah juga. Yang pertama yaitu tadi varian menu. Yang kedua harga. Yang ketiga pelayanan. Yang keempat kualitas. Dan yang terakhir tempat parkir. Setelah di-add semua lalu klik OK. Jangan lupa kita ubah measure-nya ke nominal pada bagian cafe dan variabelnya. Untuk yang total itu scale. Kita klik data, wages. Setelah itu totalnya ini diubah dulu ke wages by total, dipindah ke frekuensi variabel, lalu klik OK. Setelah muncul ini, lalu klik Analyze, pilih Dimension Reduction, dan Correspondent Analyze. Setelah itu, kita klik cafe pada bagian row, variabel, column. Lalu setelah itu kita klik Define Range, minimumnya tadi 5, 1, maksimumnya itu 5. Klik Update, lalu Continue. Itu juga dengan variabelnya, kita ubah minimum maksimumnya 1 sampai 5. Setelah itu kita klik Model. Ini pastikan ke chi-square dan row and column, lalu symmetrical juga. Kalau sudah, klik Continue, lalu ke Statistik, Corresponding Table, Overview of Column, ini juga. Lalu, ini jangan lupa juga diklik, 2, row profil dan kolom profil. Setelah itu kita klik Continue, lalu ke Plots. Ini kita klik Bplot, Row Points, Column Points, dan Display all dimension in the solution. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Sudah muncul ya keseluruhan dari output analisis korespondensi tadi. Untuk interpretasi dari output ini akan saya jelaskan di PPT. Kita ke tabel koresponden dulu. Nah, untuk tabel koresponden itu kita lihatnya itu per variabelnya, mulai dari varian menu. Di setiap cafe, responden yang memilih paling banyak varian menu itu ada pada Cafe Joker. Jadi bisa dikatakan bahwa kebanyakan responden itu memilih Cafe Joker sebagai cafe yang varian menunya itu lebih diunggulkan. Begitu juga dengan harganya, yaitu responden lebih banyak memilih pada Cafe Stelkona yaitu dengan jumlah pemilihan 20 responden. Selanjutnya yaitu ke tabel row profil dan kolom profil. Nah, kita lihat dari per variabelnya. Pada Cafe Stelkona, variabel apa sih yang paling diuntungkan pada Cafe Stelkona ini? Nah, kita lihat pada variabel yang paling tinggi nilainya yaitu pada variabel harga, nilainya 0,313. Ini merupakan nilai dari variabel tertinggi pada Cafe Stelkona.
Maka bisa dikatakan bahwa Cafe Stelkona ini lebih diunggulkan pada variabel harganya. Pada Joker ini lebih diunggulkan pada varian menunya, yaitu dengan nilai 0,323. Untuk selanjutnya pada kolom profil kita lihatnya ke bawah. Varian menu ini bisa dilihat pada setiap variabel di kafenya ini. Yang paling besar itu juga Cafe Joker. Jadi bisa dikatakan bahwa para responden itu memilih Cafe Joker sebagai cafe paling worth it pada bagian variabel varian menu. Selanjutnya ke tabel summary. Tabel summary ini kita gunakan untuk melihat seberapa signifikan data yang kita telah analisis tadi. Bisa kita lihat pada bagian signifikan ini bahwa nilainya yaitu 0,00. Jadi bisa dikatakan data yang kita analisis tadi sangat signifikan ya, karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu untuk melihat menggunakan dimension berapa sih penelitian ini seharusnya dilakukan. Kita menggunakan dimension yang pertama yaitu dengan nilai 0,566, karena dimension pertama ini bisa menjelaskan 56,6% daripada dimension yang kedua. Dimension kedua ini nilainya hanya 20,8%. Jadi, dimension yang pertama ini cukup untuk menggambarkan sebagian besar hubungan antar kategori. Nah, selanjutnya yaitu ke row points for cafe dan juga column point for variable. Nah, pada kedua peta persepsi ini dapat dilihat bahwa Cafe Stelkona dan Classic ini cenderung lebih dekat, dan juga Athena ini cenderung lebih dekat dengan Joker. Sedangkan Sotus ini lebih jauh dari keempat cafe ini. Jadi bisa dikatakan bahwa Cafe Stelkona dan Classic ini memiliki kesamaan dari pemilihan variabel yang mungkin diunggulkan oleh kedua cafe tersebut. Jadi kebanyakan dari responden itu memilih variabel yang mungkin hampir sama dari kedua cafe tersebut. Sedangkan cafe Sotus ini tidak memiliki karakteristik yang sama. Lalu pada peta persepsi column point for variable dapat dilihat bahwa tempat parkir dan harga ini cenderung dekat, dan juga pelayanan dan varian menu ini cenderung sangat dekat, sedangkan pada kualitas ini sangat jauh. Nah, sama seperti row point ini, bisa dikatakan bahwa pemilihan variabel tempat parkir dan harga ini cenderung lebih menjadi karakteristik antara dua cafe tersebut, terutama pada Classic dan Stelkona tadi, sehingga responden ini memilih kedua cafe tersebut sebagai cafe yang hampir memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya yaitu pada peta persepsi row and column point, dapat dilihat bahwa Classic dan tempat parkir ini cenderung lebih dekat. Jadi cafe dan juga variabelnya ini bisa dilihat masing-masing memiliki kriteria yang cenderung lebih dekat. Nah, ini menandakan bahwa setiap cafe ini memiliki variabel yang
bisa diunggulkan dari kelima kafe tersebut. Terutama klasik ini yang diunggulkan yaitu tempat parkir, Stelkona yang diunggulkan itu harganya, Athena yang diunggulkan yaitu pada pelayanannya, sedangkan Joker pada varian menu, dan Sotus pada kualitasnya. Nah, dari presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam memilih kafe di Telang, yaitu harga, kualitas, variasi menu, pelayanan, dan tempat parkir. Nah, analisis menunjukkan bahwa dimensi 1 dalam analisis korespondensi cukup kuat untuk menjelaskan sebagian besar variansi, yaitu 56,6%, karena pada dimensi yang kedua ini nilainya yaitu rendah, yaitu 20,8% saja. Sehingga bisa dikatakan dimensi 1 ini lebih bisa untuk cukup menggambarkan sebagian besar hubungan antar kategori. Nah, untuk sarannya yaitu pemilik kafe di Telang dapat mempertimbangkan untuk memperkuat keunggulan kompetitif mereka dengan fokus pada faktor-faktor yang paling dihargai oleh konsumen tadi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.